pertanyaan dari hamba Allah. Oh, ini banyak ini biasanya kalau pakai amplop. Nah, kan betul-betul saya. Tak apa-apa. Orang tua saya menjual tanah dan rumah. Bagaimana pembagian uang satu harta warisan tersebut? Perkawinan orang tua saya itu duda sama janda. Bapak bawa anak satu perempuan. Bapak membawa anak satu perempuan. Oke. Dah, ibu mempunyai anak 2 orang. Si ibu punya anak pula 2 orang. Oke. Yang perempuan dibawa oleh ibu, sedangkan anak laki-laki dibawa oleh mantan suami pertamanya. Kemudian hasil perkawinan bapak dan ibu melahirkan 1 anak laki-laki. Menikah mereka, ini bawa anak, dibawa anak. Sekarang lahir hasil pernikahan mereka, 1 laki-laki. Oke. Dah, tanah dan rumah itu dibeli hasil dari kerja keras bapak dan ibu. Hasil kerja keras mereka beli tanah, ini tanahnya. Dah, sebelum dijual ibu meninggal dunia. Oh, meninggal pula tinggal si bapak. Dia yang menjual tanahnya. Ya. Pertanyaan. Jadi bagaimana pembagian hasil penjualan tanah dan rumah tersebut, Pak Ustaz? Oke. Ini tanah pencarian berdua. Iya, almarhumah dengan bapak. Iya, bagi 2. Berapa? Berapa harga tanah itu? 1 M dibagi 2, 500 juta. Doa tetap 1 nanti walaupun udah disobek kertasnya. 500 juta punya almarhumah, 500 juta punya bapak yang masih hidup. Ini punya dia. Dah, sekarang dibagi. Ini tanah duit punya almarhumah karena dia sudah meninggal. Ya. Lalu berapa dapat jatah suami? Karena ada anak, suami mendapat 1/4. 125 juta. Tinggal 375. 375 siapa dapat? Anak-anaknya. Anak dia dari bawaan suami lamanya dengan anaknya. Ini jatah dia. Sedangkan ini punya siapa? Punya sih. Karena pencarian bersama. Dah, jelas? Nah, itulah gunanya disobek-sobek banyak. Nah, kalau tak begitu tak nampak barangnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya, kembali kasih. Anak yang kafir baru lahir atau belum balik kemudian meninggal dunia. Pertanyaan, apakah anak itu masuk surga? Ya. Wildanum mukhalladun. Anak-anak ka'annahum lu'lu', seperti permata terbang di surga, membawakan minuman-minuman penghuni surga. Anak-anak kecil yang meninggal dunia. Apa dalilnya bahwa mereka itu tidak kafir? Mamin mauludin, setiap anak yang lahir illa yuladu alal fitrah, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Fitratul Islam. Tapi setelah dia akil baligh, maka dia disuruh memilih, pilih Islam atau kafir. Setelah dia akil baligh salah pilih, masuk ke dalam agama kafir. Nauzubillah. Ustaz, apakah kita mengeluarkan zakat emas cukup sekali atau setiap tahun? Emas batangan, emas batang dikeluarkan setiap 1 haul. 1 haul setahun. 12 bulan sekali, 12 bulan sekali, 12 bulan sekali. Emas batangan. Adapun emas perhiasan perempuan, anting, subang, rantai, maka dia menurut pendapat mazhab Hambali dikeluarkan sekali seumur hidup. Tapi kalau beratnya sampai 200 misqal, 200 misqal berapa itu? 850 gram, sekilo kurang seon setengah, maka dia dikeluarkan zakat. Kalau beratnya 200 misqal. Kalau ada emas ibu di rumah sekilo kurang seon setengah, kalau dibawa pergi undangan merah muka menahan gini, nah itu dikeluarkan zakatnya. Kalau tak sampai beratnya tak dikeluarkan. Beda zakat emas perhiasan dengan emas batangan. Emas yang tak dikeluarkan zakatnya emas Parno. Mohon maaf nama bapak tersebut. Pak Ustaz, apakah cicit berhak atas peninggalan tanah dari nenek saya, ibu dari ibu saya? Saya ada 5 orang bersaudara, 4 laki-laki, 1 wanita. 3 orang sudah meninggal. Kedua orang tua saya sudah almarhum dan meninggalkan sebidang tanah. Semua abang-abang saya, baik yang sudah almarhum maupun yang masih hidup, sudah memberikan tanah tersebut pada saya, adik bungsu perempuan. Bagaimana ini hukumnya Pak Ustaz? Apakah cucu juga berhak atas tanah tersebut? Ini orang tua. Ini ada anak. Ini cucu. Tiba-tiba
meninggal anak ini lebih dulu daripada orang tua. Kalau begitu hitungannya anak, anak, cucu. Apakah cucu mendapat dari hasil meninggal neneknya, datuknya? Maka menurut hukum Islam cucu tak dapat. Kenapa cucu ini tak dapat? Karena ayahnya meninggal lebih dulu daripada almarhum. Ini menjadi konflik. Datanglah si cucu ke paman. Paman, mana jatah saya dari nenek kau tak dapat? Kenapa? Karena ayahmu meninggal dulu. Mengamuk dia. Memangnya ayahku dulu request minta mati dulu. Inilah yang menyebabkan orang banyak kelahi konflik. Akhirnya KHI, kompilasi hukum Islam, mengeluarkan hukum seorang penerima yang ayahnya mati duluan, maka dia boleh mendapatkan tidak lebih dari jatah paman-pamannya. Itu diatur dalam KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Oh, kalau begitu hukum Islam tak sempurna, Quran tak sempurna, kata orang sekuler liberal. Kenapa Allah sampai lupa? Nauzubillah, ini tuduhan mereka. Kenapa Allah sampai lupa menyebutkan jatah cucu yang ayahnya mati duluan? Allah bukan lupa, Allah mau menguji apakah paman-paman ini sayang ke keponakan, mampu berbagi. Islam bukan hanya hukum, tapi juga akhlak. Bagaimana agar usaha bisnis saya maju dan berkah? Adakah ayat Al-Quran yang harus saya amalkan? Sodakoh, doa malaikat. Setiap subuh Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Beri ganti pada orang yang bersedekah. Orang yang tak bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Ah, saya tak percaya hadis itu Pak Ustaz. Kawan saya tak bersedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, kebunnya besar, bininya besar. Kata Pak Ustaz, hancur semuanya. Kenapa banyak yang makna hancur bukan rumahnya hancur, tidak ada barokah, rezekinya bukan mendekatkan ke surga, pecandu narkoba, pezina, selangkah lagi masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini payah baca tulisannya nih. Bagaimanakah orang tua ibu bapak anak keluarganya dari azab neraka? Jaga anak dengan pendidikan Islam. Kalau tak sanggup mendidik sendiri, masukkan SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, maghrib mengaji, ngaji Quran. Jika orang tua ibu bapak terbalik, pasang anak seperti kambing, kambing berpakaian tidak tertutup, oh bagus buntut-buntut dari gini, maka orang tua menanggung dosa. Nah, aku kasih engkau duit dari pencarian halal, jangan kau belikan celana licin, celana jin, celana hantu, celana setan. Jangan kau belikan. Aku tak senang kau di rumah. Kita tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berikan baju kurung, berikan jilbab panjang, berikan. Tunjuk aja. Ibu tak boleh berhenti macam mesin pompong rusak. Ketika ibu berhenti merepet, kiamat sudah terjadi. Perekonomian ini telah disetujukan oleh Bapak SBY sewaktu menjabat jadi presiden. Jamaah masjid RW 2 sampai insyaallah kita mohon kepada Allah supaya mendapatkan presiden yang baik-baik di masa akan datang. Yang sekarang udah baik juga. Bagaimana jika telah jatuh talak bagi suami istri? Apakah masih tinggal bersama? Sebelum habis iddah tinggal bersama, setelah habis iddah tak tinggal bersama, sebelum habis iddah rujuk, aku rujuk kepadamu, setelah habis iddah akad ulang seperti baru lagi. Ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul, ada mahar. Mohon dijelaskan tentang riba Pak Ustaz. Duit dengan duit riba. Ku pinjam duit Bapak 1.200.000, nanti bayar 1,5 juta. Riba haram. La ta'kulur riba ta'afa mudha'afa. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur macam bangkit dari orang kesambet, kata orang Jawa. Kata orang Melayu tersapo. Apa arti hadis yang sebenarnya Pak Ustaz?
Hadis itu apa Pak Ustaz? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, ucapan Nabi, au fi'lin, perbuatan Nabi, au takririn, diamnya Nabi. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, itu hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ucapan Nabi. Nabi mengangkat salat tangan begini, perbuatan Nabi. Nabi diam. Sahabat makan dhab, Nabi diam. Itu hadis bahwa hukum dhab halal. Dhab itu biawak. Biawak halal, biawak Arab makanannya lumut sama daun, sedangkan biawak kita makanannya bangkai. Ada biawak, ada biniawak. Setiap selesai sholat maghrib saya selalu melaksanakan sholat sunat awabin. Sekali saya mengikuti ceramah, ada ustadz yang mengatakan bahwa sholat awabin sesudah maghrib adalah hadis palsu. Salat awabin setelah maghrib hadisnya dhaif, karena hadisnya hilang sahabat Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Kalau hilang sahabat, nama hadisnya mursal, hadis dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah. Tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, hadis salat awabin antara maghrib dan isya bukan hadis palsu, hadisnya dhaif, lemah, boleh diamalkan. Ustaz, saya mau tanya, benarkah orang yang membaca Sayyidul Istighfar pada pagi, malamnya dia meninggal, maka malamnya sehingga dia meninggal, maka mereka membaca akan masuk surga? Kalau dibaca pagi, meninggal waktu siang, masuk surga. Dibaca petang, meninggal di waktu malam, maka baca 2 kali sehari. Habis sholat asar sekali, habis sholat subuh sekali. Hadis sahih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Tapi dia bukan mantra. Sayyidul Istighfar merubah perilaku, jangan lagi kembali kepada dosa. Apabila sedang sholat berjamaah, imam batal, makmum yang di belakang maju sebagai imam, apakah perlu niat? Tidak, dia tak perlu berniat. Aku berniat menjadi imam menggantikan bapak itu yang tadi muntah pingsan. Dia maju saja. Karena orang yang di belakang imam, sajadah di Malaysia itu 2. Ini sajadah imam, ini sajadah di belakang. Siapapun tak boleh tegak di sini kecuali imam 2. Imam 1 gajinya dari Jakim, Kementerian Agama. Imam 2 gajinya dari masjid. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya itu. Kenapa sajadahnya 2 imam? Kalau ini pingsan, meninggal, sakit segala macam, ini maju ke depan. Dari awal dia memang sudah berniat, kalau terjadi macam-macam, saya akan maju ke depan. Kalau barisan saf depan kita kosong, sementara makmum di kiri dan di kanan tidak ada yang bergeser, apakah boleh kita di saf belakang maju? Ya, begitu kosong, tengok kanan tak bergerak, kiri tak bergerak, kita maju ke depan. Batallah sholat kita? Tidak batal. Kenapa? Karena hajat dan darurat. Tapi katanya bergerak 3 kali batal, menggaru. Batal karena tak hajat. Kalau segatal betul macam mana Pak Ustaz? Beli kalpana. Dekurap itu. Asepso kalau paling tidak. Nah, jadi kalau model yang begini ini bagaimana? Maju dia ke depan. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang salat. Allahu akbar. Nampak 2 yang hitam kala jengking, pukul. Apakah mukulnya? Nak pukul sampai mati. Salat di hutan, camping, outbound, di hutan. Tiba-tiba ada sumur tua. Tak tahu tak datang dari mana, tiba-tiba lewat orang buta. Apakah dibiarkan aja masuk nyemplung ke dalam? Tidak, boleh dia tarik. Tariknya tangan orang buta, tapi jangan ngomong. Kalau ngomong batal. Pak, nanti psikologi ya, batal tuh. Tariklah. Tak batal salat. Begitu juga dengan orang yang mengejar sutra. Selesai bubar salat, kosong, maju dia, tidak batal salatnya. Kenapa? Karena dia mengejar sutra. Karena bagi dia sutra itu wajib. Tapi kata Syekh Abdul Aziz bin Baz Mufti Saudi Arabia, sutra tidak wajib, sunnat muakkad. Tapi kata Syekh Albani wajib dalam sifat salat Nabi. Jika kita terlambat berjamaah, kebetulan saf sudah penuh,
Apakah boleh kita sendiri pada saf di belakang? Boleh. Tengok kiri penuh, tengok kanan penuh, sendirian. Di mana saya tegak? Tegak pas di belakang imam. Wassitu, begitu bunyi hadisnya. Wassitu, wasat, tengah. Ini tegak imam, tegak di belakang. Jangan sambung dari sana. Buka kitab Syabakah Fatawa Syabakah Al-Aslamiyah, Syekh Abdullah Balfaqih dari Kuwait, tegak di belakang sendirian. Tapi katanya siapa yang sholat sendirian di belakang batal. Sholat sendirian di belakang Nabi marah kalau sop di depan belum penuh. Masih ada kiri, masih ada kanan, tegak dia di belakang. Itu tak betul. Tengok kiri tak muat, tengok kiri tak muat, belakang. Jika sop depan penuh, membuat sop baru, apakah mengambil posisi di pinggir atau sejajar imam? Sejajar imam belakang. Sudah terjawab. Apakah hukum menyimpan uang di bank bunganya menurut hukum Islam? Bank konvensional menyimpan duit, kalau simpan di rumah takut hilang Pak Ustaz. Saya tak terlalu khawatir dengan maling Pak Ustaz. Bini saya ini saya khawatirkan Pak Ustaz. Bang, kata istrinya, ini duit apa bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusembunyikan dapat kau juga. Lalu diletakkannya di bank. Lalu setelah diletakkannya di bank dapat bunga dia. Apa hukum makan bunga? Haram. Lalu bagaimana sikap kita terhadap bunga itu? Bunga itu milik umat, serahkan kepada umat, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, rumah yatim, fakir miskin, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fikih Fatwa Kontemporer. Bagus Bapak Ibu beli. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Cetak Gema Insani Press. GIP. Ini ada undangan akikah 10 Desember 2016. Ini kertas terakhir. Bagaimanakah Quran dicetak sering ditemukan di tong sampah? Kalau ketemu Quran di tong sampah, ambil bakar. Bakar. Dibakar-bakarnya jangan gitu. Diambil satu-satu bakar. Bakar. Surat undangan yang ada ayat Qur'annya, ini tak ada ayat Qur'an. Wa min ayati, makalah-makalah jangan dijual. Makalah yang bertulisan Arab jangan dijual ke tukang kara-kara. Nanti dibuatnya jadi trompet malam tahun baru. Itu penyebabnya. Orang Islam yang menjual kertas itu yang kemarin musibah terjadi. Kita juga yang salah. Bakar. Yang bisa disimpan, simpan. Tapi yang sudah terpotong-potong, masuk song tanpa nampak kita, ambil, bakar. Hancur jadi debu. Kalau tidak, dia akan menjadi alat bagi orang kafir untuk mengejek orang Islam. Alim ulama juga membiarkan. Mohon ditindak lagi percetakan dengan percetakan Quran, lalu kemudian hasil cetak yang salah-salah itu mereka buang di tong sampah. Maka ini kewajiban pemerintah, karena ini suci. Maka orang Islam, DPR, anggota legislatif, percetakan Quran yang punya non-muslim, maka mesti menjaga bukan hanya label halal makanan. Percetakan jangan membuang kertas Quran yang salah cetak ke dalam tong sampah, karena di situ banyak lafzul jalalah, ayat Quran dan lain-lain sebagainya. Dengan menggerakkan anggota FPI yang sudah ada di Pekanbaru, menginformasikan diinginkan oleh Metro TV, telepon ke nomor 0215830022. InsyaAllah Allah menolong Habib Rizik FPI, semoga bisa menyelamatkan, dibantu oleh kepolisian, tentara, semua mendukung kebersamaan. Selamat kita dari 3, Syiah dengan Iran, Kristen ekstrim dari Amerika dan Uni Eropa, dan PKI dengan Cina. Mudah-mudahan kita selamat insyaAllah. Amin. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap orang yang tak mau bayar hutang? Kalau didiamkan tak dibayar, kalau diminta kita jadikan musuh. Mohon dijelaskan. Ayat paling panjang dalam Quran surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Pak Ustaz pinjam duit 1 juta, saya bukan sok mantap ya,
panggil kawan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini minjam uang sini, saya akan bayar sampai Allah Ta'ala memberikan rezeki. Tak bisa. Saya akan bayar tanggal 1 Maret 2017. Sampai 1 Maret dia wajib didatangi. Bayar. Mohon maaf Pak, tak bisa. Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, berilah dia sampai lapang. Maisarah artinya lapang. Kalau namanya maisarah, lapang. Lapang rezekinya. Tunggu dia sampai lapang. Oke, ku tambah ya. Ya, 1 Mei datang lagi. Mana? Aku tak bisa. Ayat yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Karena kau sudah bayar macam mengemis pula aku, kau buat dah aku sedekahkan aja. Itulah dia. Dalam tradisi masyarakat kita ada kebiasaan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu dari mana datang itu Pak Ustadz? Sudah saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer. Bukan tradisi Hindu. Kadang ada yang mengatakan itu katanya dari Hindu Bali. Hadis Nabi tak ada, Quran tak ada. Ya ayyuhalladzina amanu menuju hari tak ada. Quran tak ada, hadis tak ada, sahabat Nabi tak ada, tapi tabi'in ada. Namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, kalau ada orang meninggal, dia diuji 7 sampai 40 hari, dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa. Tapi saya tak setuju dengan orang sampai ngutang bubur kacang hijau. Kalau ada orang susah, meninggal saudaranya, Bapak Ketua BSKM sampaikan ke dia, Pak, Bu, Mak, Makcik, jangan ngutang, kami yang akan bawa makanan. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena dia sudah cukup sibuk kematian Ja'far menyibukkan mereka. Tapi kalau ada orang kaya mau sedekah supaya jangan jadi fitnah, ngomong, Bapak Ibu sekalian, ini nasi kotak ini bukan duit almarhum, bukan harta anak yatim, ini murni sedekah saya. Apa kalian tak tahu kalau saya anak orang kaya? Ambil lah, ambil. Bolehkah anak bersedekah pahalanya sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Datang Sa'ad berjumpa ke Nabi. Sa'ad, ya Rasulullah, ya ummi matat, makku sudah mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma', memberi air minum. Paling bagus beri air minum. Kalau beri air minum sampai, apalagi ayam penyet. Di Maroko, sejarah Islam selain Cordoba dan As-Sahra, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Setelah Maroko, nyebrang ke atas Samudra Atlantik, baru sampai ke Cordova. Jadi Maroko bukan Cordova. Maroko diambil dari kata Marrakesh. Saya hanya sampai Maroko. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Kenapa Ustadz sekolah jauh-jauh? Di Maroko itulah S2 gratis. Di Pekanbaru 1 semester 7 juta, sidang terbuka 15, tertutup 10, buka tutup 25. Ustaz, terkadang imam membaca surat, ayat panjang, kekhusyuan solat makmum bisa terganggu. Apa pula terganggu? Makin panjang makin khusyuk lah. Syaitan sangat berpeluang mengganggu. Bagaimana mengantisipasi? Apakah boleh membaca ta'awuz sebanyak-banyaknya? Karena imam itu panjang, dia baca auzubillah. Tak boleh. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu. Tadi auzubillah. Dengar baik-baik. Imam baca, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bainahuma barzakhun la yabghiyan. Subuh, imamnya Syekh Abdul Rahman Sudes menangis jamaah dari Pekanbaru waktu umroh.
Apa yang ibu tangiskan tadi? Lama betul dia berbuku.